Baik, akan saya mulai saja presentasi atau penjelasan atau demonstrasi dari program yang saya buat untuk praktikum kali ini. Ada beberapa strak di sini, ada penumpang yang berisi nama, fakultas, ID card, ada tri yang memiliki data dan juga anak nantinya, lalu ada age, ada yang memiliki tujuan dan waktu tempuh, di mana ini akan digunakan untuk grafnya nanti, age ya kan. Lalu ada rute bus, di mana rute bus memiliki asal dan juga jalur yang memanfaatkan edge, di mana nanti rute bus ini akan menggunakan sistem graf. Lalu ada beberapa variabel global, ada daftar penumpang, daftar halte, daftar rute, daftar hash penumpang, di mana ini semua dapat. Lalu di sini kita nolkan dulu route dari tree, lalu ada beberapa file read dari yang file yang sudah saya sediakan, ada penumpang, halte, dan juga rute, yang dimana ya kurang lebih sistemnya sama, dia akan membaca lalu mengprint yang atau bahkan nanti yang akan digunakan untuk fungsi-fungsi yang lainnya di bawahnya. Lalu langsung masuk saja ke beberapa fungsi di bawahnya yang penting. Yang pertama ada fungsi display penumpang, di mana ini sebenarnya hanya fungsi untuk mendisplay atau mengeluarkan nama yang ingin dilihat aja di terminal nanti ketika programnya jalan. Ada nama, fakultas, dan juga ID card-nya beserta data-datanya. Kalau ada search penumpang, di mana dia akan meminta user memasukkan ID, lalu dicari, lalu dimasukkan ke variabel it. Kalau dia bukan di ujung atau masih ada di dalamnya, maka dia akan mencari dia akan dimasukkan ke variabel p, di mana itu akan mempengaruhi struk penumpang tadi. Lalu ketika ditemukan akan di print, lalu ada add penumpang, di mana ini akan menambahkan penumpang jika memang user menginginkan. Dan di mana di sini ada ignore terlebih dahulu untuk menghilangkan buffer. Lalu ada dimasukkan nama, fakultas, dan juga ID card-nya. Nah, di sini dicari apakah ID card yang dimasukkan ini sudah ada di penumpang lain. Kalau sudah ada tidak bisa. Lalu dimasukkan ke daftar penumpang tadi semua data ini. Nah, lalu dimasukkan lagi ID card-nya tadi ke hash penumpang. Lalu offstream yang akan ditulis dimasukkan ke penumpang txt nantinya. Lalu ada display, di mana ini ya display halte sama aja kayak display penumpang tadi, dia hanya mendisplay halte-halte yang sudah ada di file halte txt ini. Kalau ada search halte, dia akan mencari halte yang sudah dimasukkan yang diinginkan oleh user. Kalau ada dia akan ada kayak contohnya target ya, dia kan disimpan di variable target, di mana halte akan di looping terus selama masih ada data di daftar halte ini. Kalau misal haltenya sudah sama dengan target, maka halte sudah ditemukan. Kalau enggak ya enggak ada. Kalau ada add halte yang akan menambahkan halte baru yang akan disimpan nantinya, inputan dari user akan disimpan di halte ini. Lalu ada looping lagi, di mana ada seluruh data kan dicari di looping selama masih ada data halte, daftar halte. Kalau misalnya data sudah sama dengan uh, diinginkan, maka selesai, sudah didaftarkan karena dia akan dimasukkan. Nah, variable halte dimasukkan ke daftar halte. Kalau di offstream dimasukkan ke file. Lalu ada display rute, ya ini sama aja seperti display-display yang lain, dia hanya akan menampilkan ketika programnya dijalankan atau dia di request atau diminta fungsi ini. Lalu ada fungsi search rute terdekat, di mana fungsi ini hanya akan melihat jarak terdekat dari halte sang user. Misal ada ABCD, si user ada di halte A, maka asal yang dimasukkannya adalah halte A, dan dia akan mencari antara B, C, D yang paling dekat. Misal D, ya yang akan di print adalah halte D, mana disimpan di variabel asal, lalu di looping di mana rute sampai selama masih ada data di rute. Kalau misal rute.asal udah sama dengan asal, maka dimasukkan terlebih dahulu minimal waktunya, maksimal semaksimal mungkin agar besar, lalu tujuan terdekatnya dikosongin terlebih dahulu, lalu di looping lagi selama jalur dengan rute jalur. Lalu kalau dicek dulu apakah waktu tempuhnya jalur waktu tempuh ini lebih dikit daripada minimal waktu yang tadi besar banget. Kalau iya ya ditukar, dimasukkan minimal waktunya jadi jalur tempuhnya, lalu tujuan terdekatnya ya yang terdekat itu tadi. Ini akan looping terus sampai
ditemukan yang terdekat. Kalau sudah, akan ditemukan di print. Karena kan ini tadi udah nggak kosong, ini kan kosong, ini udah nggak kosong, udah dimasuki jalur tujuan, maka akan terprint. Selanjutnya ada add rute, di mana add rute ini akan menambahkan beberapa rute yang mungkin belum ada. Jadi misal di sini kan saya memiliki halte, misal rektorat ke kantin pusat, tapi saya belum punya rektorat ke musola. Saya bisa menambahkan di sini sebagai user dengan tentuannya harus ada waktu, tapi akan dicek terlebih dahulu satu persatu. Halte asal dan tujuan tidak boleh sama, karena kalau sama ya berarti nggak ada rutenya dong. Kalau ada waktu nggak boleh nol, karena setiap perjalanan pasti ada waktunya. Kalau di sini variabel asal valid dan juga tujuan valid nanti akan digunakan, defaultkan terlebih dahulu menggunakan ibadah data boolean. Lalu ada looping selama halte, di looping halte di selama ada data di daftar halte. Kalau misal halte sama dengan asal, maka true. Itu juga dengan halte sama dengan tujuan, maka true. Karena dia akan mencari terlebih dahulu di database daftar halte ini. Kalau memang halte yang dimasukkan ada, ya maka akan digunakan. Kalau nggak ada ya otomatis tidak ditemukan di database. Lalu ada looping lagi, di mana rute akan terus looping sampai data daftar rute ini habis. Cek rute.asal sama dengan asal. Apakah sudah terpenuhi? Kalau terpenuhi dia akan turun. Ada akan terjadi looping di sini. Jalur selama masih ada rute.jalur. Lalu dicek lagi apakah jalur tujuan sama dengan tujuan yang dimaksud. Kalau iya ya, maka ada tercetak rute baru. Nah, di sini hanya mengecek apakah maaf ini kalau udah kalau sama ya berarti udah ada di database, nggak bisa ditambahkan. Nah, lalu ini found dibikin false dulu, di mana ada looping di sini. Daftar rute yang ke daftar array ke 0, ke i mulai dari 0 lebih tepatnya, maaf. Dot asal akan dibandingkan dengan asal. Kalau emang sama, maka daftar akan dimasukkan ke variabel daftar rutenya lagi. Dan foundnya akan dibikin jadi true. Lalu kalau foundnya ini kan jadi false lagi, kayak akan ini bikin rute baru, bikin node baru di sini. Lalu baru dimasukkan ke daftar rute file. Lalu di sini ada tree, di mana tree ini akan membuat node tree di sini, node baru yang mana new tree, di mana node baru data sama dengan data, lalu return node baru. Lalu ini kita akan membuat tree-nya menggunakan node-node-nya tadi, di mana root-nya itu buat node awal, lalu tree dengan nama variabel f1 sampai f3 akan memanggil fungsi buat node ini. Dan ini adalah semua isinya. Lalu tree-nya tadi akan setelah jadi ini akan di print nantinya. Dan masuk ke dalam menu utama, di mana ini akan menjadi pemandu lah, pemandu user. Ada display, ada search penumpang semua lengkap di sini. Dan justru saya menggunakan switch di sini karena ada 11. Kalau pakai if else akan kebanyakan. Dan kalau 11 berarti akan keluar program. Jadi di mainnya saya hanya ada read dan ada buat tree, dan lalu ada menu utama. Nah, di sini dapat dilihat bahwa ada display penumpang. Misal saya masukkan 1, sudah ada 7 penumpang, ada Andi, Budi, Citra, Dina, Evan, Filia. Lalu misal saya ingin search, misal ID cardnya P011, akan keluar Filia dari Fakultas Psikologi. Lalu display haltenya, halte yang udah ada, misalnya ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Misal kita cari halte yang mana yang minta cari, misal rektorat. Nah, maka ditemukan, hasil ditemukan. Lalu 6 kita bisa add halte yang kita tambahkan, misal namanya 10. Nah, kita ada di halte mana? Misal kita ada di halte Fakultas Teknik. Maka dia akan mencari yang terdekat di teknik, yaitu ke kantin pusat yang menempuh waktu namanya. Kalau ada 9, yang dimana ini akan menambahkan rute seperti yang tadi. Seperti itu aja sih, dan lebih demonstrasi program dari saya.